Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mitraode dengan NIM S1S124050 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Solo Oleo. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mendeploy smart contracts di jaringan Ethereum private. Nah, setelah mempelajari materi ini nantinya, kita itu diharapkan akan mampu menyiapkan blockchain Ethereum private. Jadi kita akan membuat jaringan sendiri yang hanya bisa diakses oleh kita untuk keperluan pengembangan dan pengujian. Kemudian yang kedua, kita bisa menulis kode dalam bahasa Solidity. Nah, Solidity itu adalah bahasa utama untuk membuat smart contract di Ethereum. Yang ketiga, kita bisa mendevelop atau mengembangkan dan mendeploy smart contract di jaringan uji coba Ethereum atau test network sebelum benar-benar diluncurkan ke jaringan utamanya blockchain. Kemudian yang keempat, membangun aplikasi transfer properti berbasis Ethereum, misalnya untuk jual beli tanah atau aset digital. Dan yang kelima adalah membangun aplikasi pasar atau marketplace di atas jaringan Ethereum, di mana orang bisa menjual dan membeli barang secara terdesentralisasi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi 5.2. Materi 5.2 ini adalah sekarang kita masuk ke materi 5.2 atau materi selanjutnya, yakni Private Ethereum Network atau jaringan Ethereum private. Nah, kita akan lihat bagaimana langkah-langkah umum untuk mengembangkan blockchain private. Jadi ada beberapa tahapan yang akan kita lalui dan akan kita bahas secara detail di slide berikutnya. Nah, slide ini menunjukkan bahwa kita bisa membangun blockchain private di berbagai platform cloud seperti AWS atau Amazon Web Service dan Azure yang dari Microsoft, atau tentu saja di komputer lokal kita. Nah, jadi penting untuk memahami prosesnya. Oke, kemudian kita akan mempelajari langkah-langkah untuk mengembangkan blockchain private. Jadi ada 7 langkah utama. Yang pertama itu menginstal Go Ethereum dan Puppet. Nah, Go Ethereum atau Get adalah klien Ethereum yang ditulis dalam bahasa Go. Puppet sendiri adalah alat bantu untuk membuat konfigurasi jaringan private dengan mudah. Kemudian langkah kedua itu adalah membuat file konfigurasi untuk Genesis block. Nah, Genesis block ini adalah blok pertama dalam blockchain. Nah, langkah ketiga adalah jadi setelah kita buat Genesis blocknya, kita akan menginisialisasi node private dengan file Genesis tersebut. Kemudian langkah yang keempat adalah membuat akun-akun Ethereum yang akan digunakan untuk bertransaksi di jaringan private. Nah, langkah kelima adalah membuat akun autonomous private blockchain. Setelah itu kita melakukan transaksi antar akun di dalam jaringan private atau internally, dan yang terakhir adalah memulai proses penambangan untuk menghasilkan Ether. Nah, Ether ini adalah mata uang Ethereum di jaringan private. Nah, Ether ini tidak bernilai real, jadi dia itu hanya untuk testing saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu Genesis block. Nah, Genesis block adalah blok pertama dalam rantai blockchain. Jadi, Genesis block ini adalah satu-satunya blok yang tidak memiliki pendahulu. Pendahulu itu disebut predecessor karena tidak ada blok sebelumnya. Karena dia kan ini blok pertama, jadi tidak ada blok sebelumnya. Nah, berikut ini adalah contoh file Genesis dalam format JSON. Nah, untuk chain ID yang 123 ini adalah pengidentifikasi unik untuk jaringan private kita. Kemudian home state block, EIP 155 block, EIP 158 block itu diset ke 0, yang artinya kita menggunakan aturan Ethereum modern dari awal. Kemudian nonce ini adalah nilai acak yang digunakan dalam pembuktian kerja atau proof of work. Nah, timestamp ini disetnya ke 0 karena akan diisi otomatis saat bloknya di mining nanti atau ditambang. Kemudian parent hash itu semuanya itu 0 nilainya karena tidak ada blok induk. Nah, untuk gas limitnya adalah batas gas untuk setiap blok. Nah, nilai ini yang 0x4c4b40 ini itu dalam heksadesimal. Nah, untuk nilai ini tuh cukup besar ya untuk transaksi.
Kemudian ada difficulty, yaitu tingkat kesulitan penambangan. Nah, nilai 0x400 ini itu cukup rendah, sehingga mining itu tidak terlalu berat untuk dilakukan. Nah, kemudian ada alloc di sini. Nah, alloc ini itu untuk mengalokasikan Ether ke alamat tertentu di awal. Jadi kita bisa kosongkan dahulu. Nah, kemudian oke, kita langsung skip aja videonya. Nah, kita akan masuk pada tahapan demonstrasi bagaimana cara membuat jaringan Ethereum private. Nah, tunggu. Oh ya, ini adalah judul materinya. Nah, jadi kita akan membuat jaringan Ethereum private. Jadi saya akan membuat jaringan Ethereum private ini menggunakan Ubuntu, tapi Ubuntunya itu saya akan instalkan di VirtualBox. Jadi ini hanyalah virtual mesin saja. Kemudian nanti di dalam Ubuntu yang di VirtualBox itu akan saya instalkan Ethereum. Jadi kita akan membutuhkan aplikasi VirtualBox, kemudian ISO file Ubuntunya. Mungkin itu saja. Jadi kita akan langsung mempraktekkan dari bagaimana cara membuat virtual machine Ubuntu. Nah, pada VirtualBox kita akan membuat virtual machine untuk Ubuntu. Jadi kita klik new, kemudian untuk VM name-nya saya masukkan nama saya. Nah, VM folder ini adalah tempat kita menyimpan file virtual machine kita. Jadi saya akan memindahkannya ke drive D karena drive C saya sudah penuh. Nah, di drive D saya sudah membuatkan folder khusus untuk tempat penyimpanan virtual machine. ASCII Ethereum aja deh. Ethereum. Nah, oh ya, jangan lupa siapkan ISO image untuk Ubuntu. Nah, Ubuntu yang akan diinstal kali ini adalah versi 24.04.2. Maka saya pilih ISO file yang itu. Nah, lanjut ke bagian setup unattended GUIS OS-nya. Username-nya saya beri saja ASCII, terus passwordnya ASCII. Nah, ASCII lagi. Nah, untuk base memorinya mungkin saya akan tambahkan menjadi 3072 atau sekitar 3 GB. Untuk CPU-nya sudah pas 1 core. Kebetulan laptop saya itu speknya tidak besar ya, jadi rendah. Maka untuk hardware-nya ini, virtual hardware-nya saya maksimalkan saja sesuai dengan spek komputer saya. Kemudian untuk disk size-nya sudah cocok 25 GB menggunakan VDI atau Virtual Disk Image. Nah, setelah itu kita langsung klik finish. Nah, setelah klik finish, nanti virtual machine itu akan powering up atau akan berjalan, diaktifkan. Jadi kita tunggu sampai progresnya itu 100%. Nah, di sini masih 0%, jadi kita tunggu saja. Nah, dapat dilihat di sini sudah mulai muncul. Oke, kita pilih yang try or install Ubuntu tadi. Untuk message box-nya ini saya tutup saja. Nah, jadi ini tuh bukan error tapi memang seperti ini. Kita tunggu saja sampai muncul. Akan ada sesuatu yang muncul di sini. Nah, ini Ubuntunya itu sedang persiapan untuk diinstal. Nah, mungkin ini membutuhkan waktu beberapa menit, jadi videonya akan saya skip saja untuk menghemat durasi. Nah, jika sudah muncul status seperti ini, kita tunggu saja sampai proses instalasi Ubuntunya selesai, karena memang proses instalasi Ubuntu ini memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi videonya akan saya skip lagi. Nah, setelah Ubuntunya berhasil terinstall, maka tampilan desktopnya akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat jaringan Ethereum private menggunakan get versi 1.13.15. Nah, jadi kita akan melakukan itu melalui terminal. Kita buka terminal di Ubuntunya. Nah, ini terminalnya. Nah, pertama kita harus menginstal package pengelola repositori Ubuntu. Nah, perintahnya itu sudo apt get install software properties common. Nah, masukkan password dari akun kita.
ini sepertinya invalid operation install karena sebelumnya di virtual machine ini sudah saya jalankan perintah ini. Nah, lanjut ke perintah kedua. Jadi kita akan mendownload get 1.13.15. Perintahnya adalah wget https. Nah, https ini adalah link download get-nya. blog.core windows net builds get linux AMD 64 1.13.15 C5 BA 367E .tar.gz. Nah, ini adalah proses instalasinya. Oh, ini tadi yang perintah itu saya salahnya di ini, di install. Ini harusnya L nya 2, tapi ini tetap berjalan kok proses downloadnya. Mungkin tidak terlalu berpengaruh kali ya. Kita tunggu sampai proses download. Proses download get versi 1.13.15 nya 100% atau selesai. Nah, kalau sudah 100%, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Jadi kita akan mengekstrak file get yang kita download. Sebelumnya kan itu ekstensinya ini kan tar.gz. Jadi kita harus ekstrak dengan perintah tar spasi min xvf spasi get. Ini sepertinya supaya mudah, kita salin saja ininya. Aduh, gak usah deh, kita ketik aja get linux AMD 64 1.13.15 min C5BA 367E.tar.gz. Nah, di enter. Nah, ini proses ekstraksi file get-nya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita harus masuk ke folder ininya. Kita salin aja kali ya biar cepat. Nah, kalau untuk di terminal Ubuntu itu cara salinnya adalah Ctrl+Shift+C. Kemudian untuk pastenya Ctrl+Shift+V. Nah, kita akan masuk ke folder get-nya. Kita enter. Nah, kita sudah berada di dalam, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berada di dalam folder get-nya. Nah, kita harus cek dulu versi get-nya apakah memang sesuai dengan yang kita download. Nah, ini get versionnya 1.13.15 yang stable, sudah sama ya seperti yang kita download. Oke, setelah mengecek versi get-nya, sekarang kita akan membuat folder blockchain. Nah, perintahnya itu mkdir seperti ini. Foldernya akan saya beri nama private chain 2. Kebetulan saya sudah pernah juga membuat folder bernama private chain, jadi agar beda saya tambahkan 2. Nah, setelah itu kita akan membuat account Ethereum menggunakan perintah get account new min data dir private chain 2. Nah, masukkan passwordnya misalkan 1234, kemudian kita konfirmasi passwordnya dan kita tunggu proses pembuatan akunnya selesai. Nah, ini yang seperti ini ya, dia itu tidak jalan dulu. Ini prosesnya berarti sedang berlangsung. Kita tunggu beberapa saat sampai akunnya berhasil terbuat. Nah, setelah akunnya berhasil terbuat, itu akan muncul public address accountnya. Nah, nanti address accountnya itu akan kita gunakan. Nah, ini akan kita alokasikan pada saat pembuatan file JSON. Oke, karena kita akan membuat 2 account, kita jalankan lagi perintah yang sama. Nah, kita masukkan lagi password. Bisa dibedakan dengan password untuk akun 1. Jadi untuk akun 1 tadi password saya adalah 1234, sedangkan untuk akun 2 password saya itu 4321. Kemudian kita konfirmasi lagi passwordnya, kita masukkan password yang sama. Nah, oke, jadi ini adalah akun kedua dan ini akun pertama. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita cek saja list akun-akun yang dibuat pada folder private chain ini. Nah, dapat dilihat di sini ada account 1 dan account 2. Oke. Setelah berhasil membuat account Ethereum, sekarang kita buat Genesis blocknya dengan format filenya itu JSON.json, Genesis block.json. Nah, ini adalah isi file Genesis block.json. Memang belum ada isinya karena kita baru buat. Oke. Pertama itu kita konfigurasi dulu config-nya. Nah, config-nya 12345. Kemudian chain ID-nya ini sorry salah.
kita konfigurasi dulu config-nya, dimulai dari chain ID. Nah, chain ID-nya ini 1 2 3 4 5. Perhatikan jangan sampai typo atau salah ketik di sini. Kemudian home state block. Nah, home state block ini bernilai 0. Kemudian EIP 150 block ini juga sama, bernilai 0. Kemudian EIP 155 block ini juga sama, bernilai 0. Kemudian EIP 158 block ini juga bernilai sama, yaitu 0. Nah, setelah itu masukkan Byzantium block 0. Kemudian Constantinople block. Nah, Constantinople block ini 0. Kemudian Petersburg blocknya adalah 0. Kemudian Istanbul blocknya itu 0 juga, Istanbul block. Oke. Kemudian kliknya ini bernilai, di dalam klik ini ada period bernilai 5. Kemudian ada epoch. Nah, epochnya ini itu 30.000, jadi nolnya ada 4. Oke, kita tutup dengan kurung curl tutup. Oke, selanjutnya ini kan config sudah. Sekarang kita masuk ke difficulty. Nah, difficulty ini nilainya 1. Kemudian guess limit ini bernilai 8 juta kayaknya ini. Ya, 6 nolnya 1 2 3 4 5 6. Oke, kemudian extra data. Nah, untuk extra data sendiri format penulisannya itu 0 sebanyak 64 kali. Jadi kita masukkan 0 dulu sebanyak 64 kali di sini. Nah, kita copy saja dari 0 yang 6 ini. Kemudian kita tambahkan 0. Lalu kita copy kembali 0 yang sudah berjumlah 8 ini dan kita pastekan sebanyak 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kemudian diikuti dengan address validatornya. Nah, dalam hal ini kita akan gunakan account 1 sebagai validatornya. Jadi kita masukkan kembali ke genesis block.json pada bagian extra data. Nah, setelah itu kita harus memasukkan 0 sebanyak 130 kali. Jadi ada caranya lagi. 6 0 ini kita tambahkan 4 0, 1 2 3 4. Kemudian sekarang kan sudah 10 0. Lalu kita salin dan kita paste sebanyak 12 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. Sudah extra data sudah seperti itu, kita tutup dengan koma. Kemudian kita masuk ke alloc. Nah, alloc ini berisi address yang akan kita isikan, misalkan balance-nya atau saldonya. Oke, untuk akun pertama kita salin kembali karena sepertinya salinan ini sudah tertimpa dengan angka 0. Jadi kita salin kembali, kemudian kita masukkan ke file genesis block.json. Oke. Setelah itu kita isikan balance-nya. Balance. Nah, balance ini kita isi nolnya itu ada 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. Oke, karena kita tadi buat 2 akun, maka kita akan isi balance untuk 2 akun. Nah, kita copy lagi. Address akun kedua yang ini. Lalu kita masukkan ke genesis block.json. Nah, untuk balance-nya kita samakan saja dengan akun pertama.
Jadi biar cepat saya langsung salin saja balance-nya. Nah, kemudian kita tutup dengan kurung kurawal penutup. Nah, kita tutup juga alognya, kemudian kita tutup config-nya. Oke, kita Ctrl X, Ctrl S, Ctrl X, Ctrl C. Oke, setelah itu kita lanjut ke ini, kita inisialisasi blockchain. Caranya get min data dir, kemudian private chain 2 init. Kita salin lagi aja agar tidak salah ketik. Kita paste di sini, kemudian kita tambahkan nama file genesisblock.json-nya, yaitu kita enter. Oh, mungkin kita harus masuk dulu ke sini kali ya, ke sini. Aduh, sorry. Mungkin kita harus masuk dulu ke folder ini. Oke, kita ls, kita lihat. Oh, tidak ada ya. Oh, tadi kita lupa masuk ke itu, ke folder private chain. Yaudah deh, kita langsung init aja yang dari folder home-nya. Nah, berarti yang init ini kita hapus ininya. Ini juga kita hapus kayaknya. Coba kita enter. Nah, ini kalau sudah muncul successfully wrote Genesis state, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan jalankan private Ethereum network. Caranya begini, get min data dir, kemudian ini gini aja deh, karena kita kan nggak pakai folder private chain ya. Kita pakai ini biar ke bawah lagi perintahnya. Nah, network ID-nya itu 1 2 3 4 5. Nah, setelah itu kita akan masukkan perintah mine. Mine ini maksudnya menambang. Setelah itu kita akan masukkan lagi miner.ether base. Nah, kita masukkan si validatornya. Validatornya ini yang akun pertama. Berarti dalam hal ini ini. Nah, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita tutup dengan tanda kutip dan seperti ini. Lalu untuk unlock-nya sama, kita seperti ini, terus seperti ini. Kemudian masukkan perintah allow insecure unlock. Setelah itu masukkan no discover, enter. Nah, kita tunggu. Nah, kita masukkan password. Coba kita ulang lagi. Kita masukkan kembali passwordnya. Mungkin password yang dimaksud itu mana ya? Coba kita ulang. 1 2 3 4. Mungkin 3 2 4 3 2 1 kali ya.
Oke, jadi ini error karena tadi akunnya kita buat di private chain 2, sedangkan Genesis blocknya kita buat di folder utama. Jadi kita akan pindahkan, caranya mv Genesis block.json, kita pindahkan ke sini, private chain 2.genesis block.json. Nah, kita pindah dulu ke folder private chain 2. Kemudian kita lihat isi private chain 2. Oke, sudah ada file genesis block.json di sini. Oke, sekarang kita ulang inisialisasi untuk blockchain yang ada di private chain 2. Kita panah atas saja. Nah, yang ini berarti tambahkan di sini private chain 2. Kemudian ini tambahkan juga private chain 2, lalu kita enter. Nah, nanti kalau berhasil itu akan muncul successfully wrote Genesis state. Setelah itu kita ulang perintah yang ini. Semoga udah bisa ya. Passwordnya itu tadi kan untuk akun pertama 1234. Kok gak mau ya? Coba kita gini dulu ya. TileSK store. Nah, ini ada nih. Coba kita lihat dulu deh kalau gitu Genesis blocknya gimana isinya. Nah, ini udah ada isinya kok. Oke, kita kontrol. Coba kita ulang kali ya. Network ID, miner Etherbase. Oh, mungkin ininya kali. Aduh. Mungkin ininya harus dalam format apa, hexa kali ya. 0x gitu mungkin. Coba. Semoga bisa ya. 1, 2, 3, 4. Apa kita buat akun baru aja ya kali di sini? Coba kita buat akun baru. Mana tadi? Oh, ini. Passwordnya ASKY aja deh. SKY. Oke, kemudian kita buat lagi satu akun. Passwordnya samain aja deh, ASKY. Oke, berarti harusnya sih udah ada 4 ya nggak sih yang harus kita buat, yang akun yang kita buat di private chain ini. Coba kita cek dulu deh. Nah, udah ada 4. Kita pakai yang baru aja deh. Jadi address yang ini kita masukin kembali ke Genesis blocknya. Ini kita masukin aja yang baru di sini. Nah, yang ini Ctrl Shift V. Salah nih, nggak bisa ternyata ditimpa. Kayaknya emang harus dihapus deh. Oke, kita Ctrl X, Ctrl S, Ctrl X, Ctrl C. Kita salin address akun yang keempat, kemudian kita tambahkan ke Genesis blocknya. Nah, berarti ini kita harus hapus, terus kita paste.
Oke, kita Ctrl X, Ctrl S, Ctrl X, Ctrl C. Berarti yang ini, yang bagian initnya tadi, pokoknya karena belum di init kali ya. Apa kita ulang init lagi? Kita ulang init aja lagi deh. Mana tadi initnya ya? Oh, ini initnya. Aduh, salah. Harusnya tadi kita ganti dulu nggak sih? Harusnya kita ganti nih akunnya. Oke, udah kita ganti. Nah, ini lagi kita ganti nih, berarti nih. Ingat ya, tadi passwordnya adalah ASCII. Oke, bismillah. Semoga nggak error lagi ya. ASCII. Coba kita ls ini. Oh, private chain 2 belum berhasil di init. Apa kita hapus aja deh? Yang private chainnya kita hapus. Bisa. Ini nggak usah lah ya. Oke, mungkin ini ada bentrok kali ya, jadi mungkin kita hapus dulu database yang lama. Oke. Nah, terus habis itu kita init ulang, coba. Semoga udah bisa ya. Nah, udah bisa nih. Successfully overrode Genesis state. Nah, coba kita mana tadi? Oh, ini semoga udah bisa. ASCII. Oke, karena ini gagal mulu, jadi ini aja deh. Saya akan contohkan di folder yang udah berhasil. Nah, tunggu kita ls dulu di store-nya. Kita lihat dulu isi Genesis block-nya. Lalu kita salin ini nih yang dijadiin validator. Nah, setelah itu kan kita nggak usah init deh, kita langsung ini. Terus ininya kita ganti. Nah, ininya kita ganti juga. Semoga berhasil ya yang ini. Oke, mungkin itu saja praktikum instalasi jaringan Ethereum private dari saya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Ethereum Smart Contract. Nah,
pertama kita akan membahas siklus hidup dari smart contract. Nah, adapun siklus hidupnya itu kita lihat ya, ada 4 siklus hidup dari smart contract di sini. Yang pertama itu adalah Solidity Code. Jadi menulis kode Solidity smart contract dalam bahasa Solidity. Nah, untuk ekstensi filenya itu adalah .sol. Kemudian yang kedua adalah kompilasi. Jadi kode Solidity dikompilasi menjadi bytecode, dan ABI. ABI itu adalah Application Binary Interface. Nah, bytecode adalah instruksi tingkat rendah yang bisa dijalankan oleh EVM atau Ethereum Virtual Machine. Sedangkan ABI adalah antarmuka yang digunakan aplikasi luar untuk berinteraksi dengan smart contract. Kemudian yang ketiga ada deployment. Nah, bytecode dan ABI disebarkan ke jaringan blockchain. Proses ini membutuhkan biaya gas. Jika berhasil, smart contract akan memiliki alamat unik di blockchain, misalnya 0x45D3 dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah interaksi. Nah, setelah dideploy, kita bisa berinteraksi dengan smart contract melalui fungsi-fungsi yang tersedia. Smart contract juga bisa menghasilkan event yang bisa didengarkan oleh aplikasi. Nah, kita lihat bagaimana proses pengembangan smart contract secara lebih detail. Yang pertama, kita membuat file Solidity dengan ekstensi .sol yang berisi kode smart contract. Kemudian file ini akan dikompilasi menggunakan Solidity compiler, dan hasil kompilasinya itu adalah bytecode yang siap untuk disebarkan. Kemudian langkah ketiga adalah proses deployment, dilakukan melalui Web3.js dengan mengirimkan bytecode ke jaringan Ethereum. Nah, setelah deploymentnya berhasil, maka jaringan private Ethereum blockchain ini akan mengembalikan atau mereturn alamat kontrak ABI. Kemudian ABI dan alamat kontrak disimpan untuk digunakan nanti. Nah, langkah selanjutnya itu adalah aplikasi melakukan instansiasi kontrak menggunakan ABI dan alamat tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah aplikasi memanggil metode kontrak untuk menyimpan atau mengambil data. Nah, jadi setiap operasi yang mengubah data itu membutuhkan sign atau tanda tangan dan pengiriman Ether sebagai biaya gasnya. Nah, semua ini terjadi pada node blockchain Ethereum private ataupun public. Oke, materinya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi ini juga materi demonstrasi tentang smart contract development environment. Ini judulnya Smart Contract Development Environment. Nah, pada demo kali ini itu akan dipraktikkan langsung bagaimana cara menyiapkan lingkungan pengembangan yang lengkap untuk menulis, mengompilasi, dan menyebarkan smart contract. Jadi sepertinya di sini ada 3 alat utama yang digunakan. Ada Ganesh, ada MetaMask, dan Remix IDE sebagai tempat menulis kode Solidity. Nah, mungkin langsung kita skip saat dia masuk ke Ganesh. Nah, ini dia masuk ke Ganesh. Nah, di Ganesh itu nanti dia akan mengubah portnya yang sebelumnya 7545 menjadi 8545. Kemudian dia akan merestart Ganeshnya. Nah, kenapa portnya harus diganti? Karena menggunakan port 7545. Karena Ganesh itu menggunakan port 7545 untuk server RPC-nya. Tapi karena MetaMask secara bawaan mencari jaringan lokal di port 8545, nah jadi supaya MetaMask bisa terhubung dengan Ganesh, kita perlu menyamakan portnya. Oke, kemudian dia ini sepertinya akan membuka MetaMask. Jadi akan langsung saya skip ke prosesnya ini. Dia akan masuk ke MetaMask. Dia akan masukkan password akun MetaMask-nya. Setelah itu, dia akan ini. Nah, ini kan portnya sudah 8545 kan. Kita lihat apa yang dia lakukan selanjutnya. Nah, dia akan mengimport akun dari Ganesh. Jadi dia akan
nyalin salah satu address akun yang ada di Ganesh ini. Dia akan salin private key-nya, kemudian nanti dia akan tempelkan pada field import account pada MetaMask tadi. Nah, mana MetaMask-nya? Nah, ini MetaMask-nya. Dia akan klik import account, kemudian dia akan pastekan private key yang dia salin dari Ganesh. Kemudian dia akan klik import. Nah, di sini sudah ada saldonya 100 Ethereum seperti saldo yang ada di akun Ganesh-nya. Nah, setelah dia import akun Ganesh, kita lihat lagi langkah selanjutnya yang dia lakukan. Nah, dia buka Remix IDE, kemudian dia atur environment-nya. Dia akan setel environment ke Injected Web 3. Nah, ini environment-nya Injected Web 3. Nah, kemudian kita lihat lagi apa yang akan dia lakukan. Sepertinya dia akan menulis kontrak di sini. Kita lihat dulu apa yang akan dia lakukan. Oh, udah itu aja kayaknya. Udah masuk ke summary. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini adalah materi 5.6 mengenai kita tunggu sampai muncul. Nah, ini judul materi 5.6 itu adalah Solidity Programming. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, apa itu Solidity? Solidity adalah bahasa untuk menulis smart contract di Ethereum. Nah, kemudian Solidity ini adalah bahasa tingkat tinggi yang berorientasi objek. Nah, sintaks Solidity itu mirip dengan JavaScript. Kemudian yang keempat, Solidity itu dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan EVM. Dan Solidity itu merupakan bahasa statically type atau bertipe statis. Nah, artinya ini, tipe data setiap variabel harus ditentukan saat penulisan kode dan akan diperiksa pada saat kompilasi. Jadi ini akan mencegah error sejak awal. Nah, kita akan lihat perbandingan antara memory dan storage di Solidity. Nah, ini perbandingan antara memory dan storage di Solidity. Nah, ada dua lokasi penyimpanan data yang penting yang harus kita pahami di dalam Solidity, yaitu memory dan storage. Nah, tunggu, sepertinya videonya terpause. Nah, memori ini digunakan untuk menyimpan nilai sementara. Data di memori akan terhapus di antara pemanggilan fungsi eksternal. Memori lebih murah biaya gasnya, jadi dia cocok untuk variabel yang hanya digunakan sementara di dalam fungsi. Oke, kita lanjut ke storage. Nah, pada storage itu semua variabel state atau variabel tingkat kontrak disimpan di dalam storage. Nah, data di storage itu bersifat persisten. Persisten ini artinya tetap ada di antara pemanggilan fungsi. Karena data tidak pernah hilang, penggunaan storage tentunya lebih mahal biaya gasnya daripada penggunaan memori. Nah, jadi kalau untuk data sementara kita pilih memori, kalau untuk data permanen kita pilih storage. Nah, kita selanjutnya akan melihat struktur dasar sebuah file Solidity. Jadi file Solidity itu ekstensinya .sol. Nah, strukturnya itu yang pertama ada pragma. Pragma ini adalah deklarasi versi compiler yang akan digunakan. Kemudian ada import. Nah, ini contohnya pragma. Tanda apa ini, topi, itu berarti menggunakan versi 0,4.19, maksudnya versi 0,4 ke atas. Kemudian import. Nah, import ini itu untuk mengimpor kode dari file Solidity lain. Kemudian ada comments. Nah, comments ini adalah komentar code. Nah, kalau untuk satu baris itu cara komentarnya menggunakan slash 2 kali. Nah, kalau untuk multibaris menggunakan slash bintang, kemudian ditutup dengan bintang slash. Nah, kemudian yang terakhir ada contracts library interface. Nah,
kontrak berisi data dan fungsi yang membentuk smart contract. Nah, kalau untuk contoh kode Solidity ininya itu dia menghasilkan kontrak Hello World. Nah, sekarang kita lanjut ke membahas tipe data umum di Solidity. Nah, tipe data umum itu selalu dilewatkan oleh nilai atau pass by values. Artinya, ketika variabel dikirim ke fungsi, yang dikirim adalah salinan nilainya, bukan referensi ke lokasi memori asli. Nah, ada beberapa tipe data di Solidity. Yang pertama adalah uint. Ini maksudnya bilangan bulat tidak negatif. In itu kan integer. Jadi U-nya itu maksudnya tidak negatif. Jadi bilangan bulat tidak negatif. Kemudian ada int 256. Ini bilangan bulat bisa positif atau negatif sebanyak 256 bit. Kemudian ada uint 8, int64, uint 248. Ini bilangan bulat dengan ukuran bit tertentu. Semakin kecil ukurannya, semakin hemat gas. Kemudian ada konstan. Nah, konstan ini adalah kata kunci untuk variabel yang nilainya tetap. Kemudian ada casting. Nah, casting ini mengubah tipe data. Contohnya intx sama dengan intb. Oh, ini casting contohnya. intx sama dengan intb. Dia mengubah tipe data. Kemudian ada bool. Nah, bool ini nilai boolean seperti true atau false. Kemudian ada address, menyimpan alamat Ethereum berukuran 20 byte atau 160 bit. Kemudian ada byte, bytes 2, bytes 32. Ini adalah array byte dengan ukuran tetap. Byte sama dengan bytes 1. Oke, kemudian yang terakhir ada string. String ini menyimpan teks di dalam UTF-8 di API tanda kutip ganda. Contohnya ini ya, string n sama dengan hello. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi 5.7 yang akan membahas tentang arrays. Nah, array seperti yang kita ketahui adalah kumpulan nilai dengan tipe data yang sama. Array merupakan struktur data yang bergantung pada tipe data lain. Array sangat berguna ketika kita perlu menyimpan banyak data dengan tipe yang sama seperti daftar nama, daftar angka, atau daftar alamat. Nah, kita lanjut, kita akan lihat contoh kode untuk array. Kita lihat array example codes. Jadi saya akan langsung skip videonya ke menit yang membahas tentang contoh kode lengkapnya si array ini. Nah, ini. Oke. Nah, names ini. Nah, ini names 0 sama dengan math. Itu maksudnya mengisi elemen pertama atau indeks 0 dari array names dengan nilai math. Nah, kemudian my array push 1 2 3 ini itu adalah metode untuk menambahkan elemen baru ke akhir array dinamis. Kemudian examples push math itu sama seperti di atas, menambahkan elemen string ke array examples. Nah, kemudian string 5 memory inline array ini adalah array statis di memori yang langsung diinisialisasi nilainya seperti you can init like this. Kemudian ada uint memory multidem. Ini artinya array multidimensi. Ini adalah array yang berisi 5 buah array dinamis. Oke, kita lanjut ke materi 5.8 yang membahas tentang enums. Jadi, enums ini adalah salah satu cara untuk membuat tipe data yang ditentukan sendiri oleh pengguna atau oleh user. Oke. Enums adalah tipe data yang terdiri dari daftar nilai konstanta yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan enum bernama state dengan 3 kemungkinan nilai, yakni created, locked, dan inactive. Jadi enums itu bisa dikonversi secara eksplisit ke dan dari semua tipe data integer. Tapi konversi implisit tidak diperbolehkan. Artinya kita tidak boleh begitu saja menggunakan nilai enum sebagai integer tanpa melakukan konversi terlebih dahulu. Nah, ini pernyataannya ya. Oke, kita masuk ke enum example code-nya. Nah, ini contohnya. Nah, enum action choices
ini mendefinisikan enum dengan 4 pilihan aksi. Ada go left, go right, go straight, sit still. Kemudian ada action choices. Choice ini mendeklarasikan variable choice dengan tipe data enum action choice. Nah, kemudian baris yang ini nih, itu mendeklarasikan konstanta enum dengan nilai default go straight. Nah, kemudian return uin default choice ini mengonversi nilai enum ke integer. Nah, dalam enum nilai pertama go left itu adalah 0, go right adalah 1, go straight 2, dan sit still adalah 3. Nah, kenapa kita harus menggunakan enum? Karena enum itu sangat berguna untuk merepresentasikan status atau pilihan terbatas dalam smart contract. Misalnya, status pesanan seperti pending, dikirim, atau selesai. Kemudian status lelang seperti terbuka atau tertutup, atau arah gerak seperti contoh yang di atas, yang contoh sebelumnya, go left, go right itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, materi 5.9 yang membahas tentang struct. Nah, struct ini struct. Nah, struct ini adalah contoh penggunaan struct di dalam Solidity. Nah, struct bernama voter itu didefinisikan dalam kontrak voting contract. Nah, struct ini mengelompokkan berbagai tipe data seperti uin, bool, dan address. Nah, struct ini bisa memiliki hingga sekitar 16 anggota. Melebihi batas tersebut itu bisa menyebabkan error. Errornya itu stack too deep. Jadi usahakan struct itu tidak terlalu besar. Nah, kita lanjut ke mapping. Nah, mapping ini mengacu pada table hash yang terdiri dari pasangan tipe kunci dan tipe nilai. Mapping di Solidity itu mirip seperti dictionary di bahasa pemrograman lain. Oke, kita lanjut. Nah, mapping itu dideklarasikan sebagai ini. Key type sama dengan value type. Nah, adapun aturan key type itu berupa tipe data apapun kecuali array dinamis, kontrak, enum, dan struct. Kemudian tipe yang diperbolehkan itu misalnya address, uin, base 32, dan lain-lain. Kemudian aturan untuk value type-nya sendiri itu berupa tipe apapun termasuk mapping lainnya ataupun mapping bersarang maksudnya. Nah, di contoh kode Solidity ini, kontrak mapping example itu membuat instance dari mapping example. Oke, kita langsung aja ke example code-nya mapping. Nah, ini contohnya ya. Jadi, mapping uin sama dengan data ini adalah mapping yang memetakan kunci berupa uin ke nilai berupa struct data. Oke, udah habis videonya. Kita lanjut ke materi 5.10 yaitu fungsi deklarasi dalam Solidity. Kita akan lihat materinya seperti apa. Oke, ini tuh akan membahas fungsi dalam Solidity termasuk deklarasi, modifier, dan fungsi fallback. Nah, Solidity itu punya kata kunci khusus untuk membatasi apa yang boleh dilakukan fungsi. Nah ini, pure misalkan, fungsi yang dijanjikan tidak akan membaca atau mengubah state contract. Fungsi pure itu hanya bergantung pada parameter input. Oke. Kemudian ada view. View itu adalah fungsi yang dijanjikan tidak akan mengubah state, tetapi boleh membaca state. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa gunakan pure dan view untuk menghemat gas dan membuat kode lebih aman. Oke, function calls and return types. Nah, kan constructor calls juga merupakan pemanggilan fungsi. Dia didefinisikan seperti ini. Functional call uin param 1. Kita juga bisa membuat objek kontrak dan menggunakannya di dalam fungsi yang ini. Kemudian mengirim ether bersama pemanggilan fungsi. Oke. Nah, kemudian ada fallback function. Fallback function adalah fungsi tanpa nama yang dieksekusi ketika fungsi yang dipanggil tidak cocok dengan signature fungsi yang tersedia di kontrak atau kontrak menerima ether tanpa data. Nah, ada contoh code-nya. Nah, ini contohnya. Jadi dia itu fallback function itu harus dideklarasikan dengan payable. Nah, kita masuk ke fungsi modifiers. Nah, modifiers memungkinkan kita mengontrol perilaku smart contract, misalnya membatasi akses ke fungsi tertentu. Nah, contoh deklarasi fungsi biasa itu kan seperti ini yang say hello, multiply. Nah,
Kemudian kita masuk ke example code dari function modifiers. Nah, modifier, udah habis. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini yang 5.11 yaitu membahas inheritance. Seperti yang kita ketahui, inheritance itu pewarisan. Jadi kita akan bahas pewarisan di Solidity. Nah, ini contoh sederhana dari inheritance. Kata kunci is mana? Is mana ya? Oke, kita lihat ini kontrak B itu mewarisi semua anggota dari kontrak A. Nah, di B kita bisa langsung mengakses variabel A milik kontrak A. Nah, itulah yang dimaksud dengan inheritance. Nah, ini contoh kode inheritance yang lebih lengkap lagi. Nah, jadi Solidity itu mendukung multiple inheritance, jadi mewarisi dari banyak kontrak. Oke, kita masuk ke abstrak kontrak. Abstrak kontrak adalah kontrak yang tidak bisa dikompilasi sendiri karena kurang implementasi, tetapi masih bisa digunakan sebagai base kontrak atau kontrak dasar. Nah, misalkan ini. Oke, lanjut lagi ke example code yang lebih lengkapnya. Ini, abstrak kontrak itu mendefinisikan fungsi foo tanpa implementasi. Nah, kemudian new contract. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi ke materi 5.12 yaitu events. Nah, events ini adalah mekanisme penting yang memungkinkan smart contract berkomunikasi dengan dunia luar, terutama front end. Events merujuk pada perubahan tertentu di dalam kontrak yang memicu events dan memberitahu satu sama lain sehingga mereka dapat bertindak dan menjalankan fungsi lain. Events itu membantu pengembang atau developer untuk menulis aplikasi asinkron. Kemudian, events itu adalah bagian dari pewarisan kontrak di mana kontrak anak atau child kontrak dapat memicu events. Events tidak punya body untuk didefinisikan. Mereka bekerja persis seperti function, tetapi tanpa implementasi. Nah, ini cara kerja events. Bisa dilihat di kodenya ini. Nah, ini example code yang lebih lengkap lagi. Nah, ini ada event footer yang didefinisikan dengan dua parameter. Ada name dan age. Ini kan name, age. Nah, oke, lanjut lagi. Materi 5.13 yakni membuat kontrak baru dalam kontrak lain menggunakan operator new. Nah, di Solidity sebuah kontrak dapat membuat kontrak baru menggunakan kata kunci new. Nah, ini contohnya. News, mana itu? Oke, sekarang kita akan bahas. Oke, Solidity itu menyediakan dua jenis satuan atau units, ada ether units dan time units. Oke, kita masuk dulu ke pembahasan tentang ether units. Nah, ether units adalah literal numerik yang dapat menggunakan akhiran seperti w, ini sabo, fini, dan ether. Oke. Nah, berikut ini adalah variabel global yang selalu tersedia di Solidity. Ini ada blok variabel dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada transaction atau message variable 1, 2, 3, 4, 4. Kemudian ada 5. Kemudian ada transaction variables yang teks ini. Oh, ini ada now juga. Ini untuk blok timestamp. Nah, kita lanjut ke materi 5.14 yaitu ERC20 token. Nah, ERC itu adalah singkatan dari Ethereum Request for Comments dan angka 20 itu adalah ID unik untuk membedakan standar ini dari token lainnya. Nah, sama seperti proposal teknis di internet, ERC itu adalah dokumen yang diajukan oleh pengembang Ethereum. Nah, token ERC20 dapat dibagikan, ditukar dengan token lain atau ditransfer ke dompet kripto. Nah, kontrak token ERC20 juga harus mengimplementasikan fungsi transfer form dan approve. Token ERC20 digunakan untuk transaksi token dan mencatat saldo token di dalam akun. Nah, kemudian ini adalah cuplikan code yang menunjukkan implementasi transfer form, dan approve. Oke, aturan standar ERC20. Nah, standar ERC20 terdiri dari 3 aturan opsional, yakni mana nih? Nah, token name, simbol, dan desimal. Nah, 6 aturan wajib atau mandatory itu ada total supply,
kemudian ada balance of, transfer, form, approve, dan allowance. Nah, ini adalah interface standar ERC20 yang harus diimplementasikan oleh setiap token. Oke. Mungkin kita langsung skip aja. Kita langsung skip ke materi 5.15. Itu akan membahas tentang, dia demonstrasi juga bagaimana cara membuat smart contract untuk menerbitkan token digital kita sendiri. Oke, ini dia buka apa nih? Ini dia buka LMS yang ini. Dia akan buka pertama Remix IDE. Nah, kemudian dia akan tulis kode kontraknya nih pasti nih. Nah, ini dia tulis kode kontraknya. Kode kontrak di Remix IDE. Terus dia itu bakalan tulis kode token ERC20 sederhana nih kayaknya. Nah, kita skip aja. Nah, ini kontrak token ERC20. Ini nih maksudnya ERC20 yang dia tulis. Oke, kita skip aja. Skip bagian demonstrasi ini. Kita langsung skip ke menit ini nih, misalkan. Bisa di skip nggak sih ini? Kita skip lagi. Pokoknya pembuatan penulisan code-nya ini kita langsung skip. Lagi, mungkin kita agak jauhan sedikit. Masih menulis kode. Kita lebih jauh lagi. Masih menulis kode. Kita lanjut lagi. Masih menulis kode ternyata. Kita skip lagi. Masih tulis kode. Kita skip ke sini kali ya, agak jauhan gitu. Nah, ini dia udah buka MetaMask nih. Dia akan hubungkan ke Ropsten. Nih, lihat nih, dia tadi pilih Ropsten. Nah, dia buat account di sini, deposit, test faucet. Nah, ini itu dia klik connect. Nah, mungkin dia ini mau dapetin Ether gratis dari faucet. Tunggu dia buka lagi MetaMask-nya. Kemudian, nah ini Ropsten Test Network. Dia buka akun 1. Kemudian dia klik deploy. Terus dia klik confirm. Dia jalankan. Setelah itu, apa yang terjadi? Oke, udah selesai. Ini langsung summary. Kita lanjut kalau gitu ke materi 5.16 ya sekarang. Solidity Smart Contract Design Patterns. Jadi kita akan membahas tentang design patterns dalam pengembangan smart contract Solidity. Jadi design patterns itu seperti yang kita ketahui itu adalah solusi teruji yang terbukti menjadi jawaban andalan dalam mengatasi tantangan desain smart contract di Ethereum. Oke. Jadi sebelum masuk ke pola-pola desain, ada 4 notes atau catatan penting yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada obfuscation atau pengaburan data. Jadi semua variabel di blockchain bersifat publik dan dapat dilihat oleh siapa saja. Jadi jika ada data yang bersifat private, kita perlu mengaburkannya atau obfuscate. Oke, jadi kita nggak boleh menyimpan informasi sensitif seperti password atau kunci private di blockchain. Oke, kemudian yang kedua adalah storage optimization. Nah, jadi menulis data ke blockchain itu mahal kan, karena data disimpan selamanya. Jadi kita smart contract-nya itu harus dikembangkan dengan hati-hati untuk meminimalkan penggunaan storage. Kemudian ada cron job. Nah, Ethereum tidak memiliki penjadwal otomatis seperti cron job di server biasa. Jadi kontrak harus dipanggil secara manual untuk menangani penjadwalan berbasis waktu. Dan yang keempat, cost of gas. Nah, ini biaya gasnya. Jadi hampir setiap instruksi dalam smart contract itu butuh biaya gas. Jadi kita harus selalu menulis smart contract dengan cost efektif atau menggunakan kode-kode yang hemat biaya.
Oke, kita lanjut. Nah ini, desain patterns adalah solusi teruji untuk mengatasi tantangan desain smart contract. Nah, ada beberapa pola umum. Nah ini pola-pola desain yang umum digunakan di dalam smart contract Ethereum. Ada construct self-destruction, menghancurkan kontrak sendiri. Ada factory contract, membuat kontrak anak secara dinamis. Ada name registry, mendaftarkan dan mencari alamat kontrak. Ada mapping iterator, mengiterasi data dalam mapping. Dan ada withdrawal pattern, mengelola penarikan dana dengan aman. Oke, kita akan bahas satu per satu. Mulai dari self-destruction contract. Nah, self-destruction contract digunakan untuk menghentikan kontrak, yang berarti menghapusnya selama-lamanya dari blockchain. Lanjut, ini contoh code-nya. Kita langsung lanjut lagi ke factory contract. Nah, factory contract digunakan untuk mengembangkan dan menyebarkan child contract. Nah, alamat child contract ini disimpan di factory dan dapat diambil kapan saja. Kemudian lanjut ke pola yang ketiga, yaitu name registry. Nah, name registry ini berguna ketika kontrak kita bergantung pada banyak kontrak lain. Nah, dengan pola name registry ini, kita cukup menyimpan satu alamat registry, bukan semua alamat kontrak. Nah, kemudian ada mapping iterator. Nah, mapping iterator ini tidak bisa, mana ya, mapping iterator, oh ini. Mapping iterator tidak bisa diiterasi secara langsung, tapi kita bisa mengimplementasikan struktur data dengan mapping yang mendukung iterasi. Oke, dan yang terakhir adalah withdrawal pattern. Nah, tujuan dari withdrawal itu sendiri adalah melacak saldo secara internal dan memaksa setiap pengguna untuk menarik dana mereka segera. Nah, ini. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Apakah ini materi terakhir? Oh, tidak. Ini materi kedua dari terakhir. Ini juga merupakan materi demonstrasi. Membuat sistem transfer properti menggunakan smart contract Solidity. Nah, demo ini akan menunjukkan bagaimana kita bisa membangun aplikasi sederhana untuk mencatat kepemilikan properti di blockchain dan memindahkan kepemilikan tersebut dari satu alamat ke alamat lain. Oke, di ini kita skip. Pasti dia ini akan buka Remix IDE dulu. Oh, dia buka Ganesh dulu. Dia buka MetaMask. Nah, ini dia buka Remix Ethereum ORC. Nah, di Remix ini dia akan menulis dan menerapkan smart contract nih kayaknya nih. Dia tulis kodenya di sini. Ini kita bisa langsung skip aja deh, karena ini agak panjang nih kayaknya nih. Kita langsung skip ke tengah-tengah. Masih tulis kode, kita skip lagi ke sini. Nah, dia pilih Web3 provider dan dia deploy code-nya. Oke. Terus dia pilih alamat dari Ganesh tadi untuk menerima propertinya kan. Oke, ini dia gunakan untuk transfer properti. Nah, ini udah tertransfer nih. Nah, jadi di menu blok udah ada, menu logs juga udah ada karena udah ada transaksi di akun Ganesh-nya. Jadi catatannya akan masuk ke Ganesh. Kita skip lagi, kita lihat apa yang dia lakukan. Ini langsung summary. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Ini bukan materi sih, ini lebih ke kunci apa ya? Hal-hal apa saja yang sudah sekiranya kita kuasai setelah kita mempelajari materi ini, atau disebut key takeaways, atau poin-poin apa saja yang kita udah bawa pulang. Yang pertama, menyiapkan blockchain Ethereum private. Jadi tadi kita sudah belajar install-get kan, kemudian menulis kode program Solidity, kemudian mengembangkan dan mendeploy smart contract di test networknya Ethereum seperti Ropsten tadi yang pakai Remix dan MetaMask. Kemudian membangun aplikasi transfer properti berbasis Ethereum. Dan yang kelima itu ada membuat aplikasi marketplace di jaringan Ethereum. Jadi tempat orang bisa jual beli aset secara terdesentralisasi. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Jadi judul utama kita tadi apa ya? Nah, mungkin
Mungkin itu saja materi dari saya mengenai deploying atau mendeploy smart contract pada jaringan Ethereum private. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang dimengerti atau ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.